Hai semua, gue Wasa dan kali ini gue lagi ada di luar, tepatnya di tempat teman gue. Lokasinya di daerah Kemang, namanya adalah Kasko Motor World. Bisa teman-teman lihat di sini banyak helm-helm, banyak aparel. Tapi kenyataannya di sini gue tuh bukan mau bahas helm. Aneh ya, di tempat helm tapi ada handphone. Gile, ini yang punya dia jajan dong, dia jajan Xiaomi 14 Pro. Ya, yang tipe Pro-nya bukan yang 14 biasa. Dan kata ownernya, "Sa, lo aja yang unboxing deh. Lo yang tes-tes baru abis itu kasih ke gue." Sumpah, enak banget dapat konten gratisan. Makanya nggak syuting di studio, syutingnya di sini aja. Biar langsung gue tes-tes, habis itu nggak lama ya si yang punya langsung coba pakai. Oke, langsung aja kita mulai unboxingnya. Oke, ternyata dusnya tuh berwarna abu, bukan hitam ataupun putih kayak biasanya ya. Dan ini tulisannya Cina. Ya karena emang dari sana, tapi ownernya atau langsung aja sebut kali ya, teman gue tuh namanya Ocha. Dia belinya lewat jalur Topet dan dapet bukti bayar bea cukainya. Jadi emailnya tuh aman. Tuh, dia ngambil yang RAM-nya 16 GB dan internalnya 1024 GB, 1 tera maksudnya. Anjir, 1 tera tapi ditulisnya 1024 GB, baru tahu gue. Snapdragon 8 Gen 3, sumpah ini gue penasaran banget yang 8 Gen 3. Terus juga ada Hi-Res audio wireless juga, Dolby Vision untuk spek layarnya. Ini feeling gue di wrapping ulang sih, kayaknya nggak dari Xiaomi-nya, kali ya. Oke, bisa. Ada kotak pertama, ini isinya tuh harusnya kayak casing gitu sih, kita lihat. Oke, SIM card ejector. Ya manual gitulah. Terus dapat casing. Nah, casingnya hard case guys. Nice. Kalau hard case berarti lama nih menguningnya. Good. Terus ini dia pemain utamanya, adalah device-nya. Warna merah, warna oranye pinggiran frame-nya. Ntar dulu kita sampingkan. Wah, dapat chargerannya. Pipih sih, karena bukan colokan Indo, tapi lihat 120 watt. Oke, dan ini dapat kabelnya, dapat yang USB to Type C. Sip, dan ini dia handphonenya. Kita buka, ini bisa diselosor atau mesti dibuka ya? Oh, mesti dibuka ternyata. Wow. Oh, ini bentar, ini titanium kah? Apakah ini titanium, guys? Kok ada guratan-guratan ya soalnya? Wow. Ntar nih gue lepas dulu. Oke, ini kita sembari nyalain, kita lihat interface bodinya ya. Oke, udah getar nyala. Di infrared blaster nggak ada ya di atas karena dia pindah ke bagian belakang kamera sini. Terus sebelah kanan nih ada tombol volume sama power. Terus ke bawah lagi ada SIM tray, mic, Type C sama port speaker lagi. Dan di sebelah kiri polosan aja, nggak ada apa-apa. Buat SIM cardnya bentar, ini mesti dilepas dulu. Kayaknya sih cuma bisa menampung 2 nano SIM aja. Oh iya benar, cuma bisa 2 SIM aja dan nggak bisa micro SD. Cuy, 1 terabyte buat apa sih micro SD lagi? Dan ini dia nih yang bikin penasaran banget, karena Xiaomi 14, mulai dari Xiaomi 14 series ya, nggak lagi pakai MIUI, tapi pakainya HyperOS. Tapi buat gue pribadi sebenarnya gue kurang suka sih penamaan dengan HyperOS. Hyper itu adalah sesuatu yang berlebihan, dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lanjut, next. Oh, defaultnya langsung bahasa Cina, ya pasti kita ubah aja Inggris sih. English dan Wi-Fi. Oke, paling segini dulu. Gue cari Wi-Fi dulu dan gue akan install beberapa aplikasi yang biasanya gue tes untuk ngetes handphone baru. Oke, ini dia tampilan utamanya, wallpaper bawaannya kayak begini ya. Warnanya gelap. Kalau teman-teman mau cek wallpaper bawaan lainnya, itu ada seperti ini. Teman-teman bisa download dulu. Super wallpaper tuh maksudnya live wallpaper ya. Nah, tapi kalau yang bawaannya tuh kayak gini. Oke, terus ini kan HyperOS ya. Cuma kalau mata gue pribadi ngelihatnya ini sih masih mirip-mirip sama MIUI, tapi lebih mirip ke arah iOS. Nggak heran ya, jangan-jangan orang-orang Xiaomi di sana pas develop juga mereka mungkin sehari-hari pakai iPhone juga. Jadi biar ya bisa terbiasa lah pakai 2 handphone yang berbeda. Soalnya mirip. Nih kayak ini nih, ada widgetnya di sini, kotak gede. Sini juga nih masing-masing folder ada lagi widgetnya. Tuh, gede kayak gini ya. Terus kalau kita ke paling kiri, tuh ada begini mirip kayak iOS.
Nah, terus kalau mau ngecek sebenarnya ada di bagian setting sini. Nah, setting aja tuh ada dua. Sorry, maksudnya kalau nurunin dari kanan ini ke control center, kalau turunin dari kiri baru buat notifikasinya. Sama kayak iPhone. Oke, sekarang kalau mau ngelihat detail speknya, kita turunin ini sekarang ke bagian setting, terus ke ini My Devices, dan nih kelihatan. Namanya Xiaomi 14 Pro Ti. Chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform. RAM-nya aja 16 GB, bisa ditambah 6 GB lagi. Baterainya segini. Layarnya spek-speknya semua ada lah beserta kameranya. Nah, habis ini kamera kita bahas. Kamera belakang 50, 50, 50 semuanya rata. 33 50 megapiksel dan di depannya 32 megapiksel. Ini juga kalau misalnya kita klik di sini ya sama aja sih rangkuman yang tadi ya. Langsung aja sekalian gue kasih lihat skor-skornya benchmark yang udah gue lakuin. Nah, ini yang di awal adalah storage yang kemakan by system itu nggak banyak. Nggak nyampe 9 GB acan. Sedangkan kalau total semuanya yang kemakan storage-nya cuma 29,1 GB. Ya 29 GB lah, dari 1 tera masih sisa banyak. Aman banget. Terus pas lagi awal nyalain, dia udah langsung minta update. Habis itu gua nginstal Antutu. Dapat skornya nggak nyampe 2 juta. Curiga gua karena baterainya sih pas lagi di tes tadi dia tinggal 20%. Karena ketika 20 ke 19 dia langsung aktif, bukan langsung aktif, kayaknya dia akan ngerem performa biar baterainya lebih awet, standar lah kayak gitu. Mungkin nanti di next review selanjutnya dia bisa nyampe 2 juta harusnya. Cuma ya balik lagi, skor segini ini udah gede banget, main game apapun lancar di sini. Terus gue juga ngetes Geekbench 6, single core-nya segini, multi core segini, gede banget sumpah. Terus satu lagi gue ngetes PC Mark 10, dapat skornya 16 ribuan. Dan tingkat panasnya kalau ngeliat grafiknya sini, dia lebih panas sih ketimbang Snapdragon 8 Gen 2. Dia hampir menyentuh 40 derajat. Sedangkan kalau yang 8 Gen 2 dia masih agak ke bawah lagi dari 40 derajat. Jualan utamanya untuk chipsetnya kita udah bahas, sekarang kita lanjut ke kameranya tentu saja. Buat UI-nya sendiri dia karena mirip kayak Leica yang udah pernah kita bahas, jadi di sini ada dua pilihan sih. Ini yang Leica Authentic atau Leica Vibrant. Buat gue pribadi gue lebih suka yang Vibrant. Ini UI-nya ada mode Pro, Movie, Video, Foto, Portrait atau Bokeh, Dokumen, dan More. More-nya ini ada segini banyak. Nah, ini 50 megapiksel kalau teman-teman mau jepret yang high resolusinya. Jadi dia manual. Biasanya kalau foto biasa gini kita foto, ini cuma 12 megapiksel. Ini foto yang 50, ini yang auto tadi. Buat detailnya itu ada di more dan kita lihat detail. Cuma 2,8 mega. 2,8 mega. Habis ini kita lihat yang 50 megapikselnya nih, kagak ada watermarknya ya kalau 50 megapiksel. Kita lihat detail, tuh 8 mega, lebih gede. Oke, lanjut lagi, bisa zoomnya kita mulai dari 0,6, 1, 2, dan yang ini gue agak bingung sih kenapa 3,2 gitu loh, kenapa nggak 3 aja. Habis 3,2 bisa ke 5, habis itu bisa ke 10, dan yang paling mentok-mentoknya adalah 70. Ini udah kenanya digital ya. Itu. Sedangkan kalau yang videonya, jadi yang pertama ini ada 1000, kayaknya dari sini bisa nih. Nah, ini pilihan resolusinya kita bisa sampai 8K. 8K tapi cuma mentok di 24 fps. 60 fps bisa, di 1080p, di 4K juga bisa 60 fps, 8K pasti nggak bisa, 720p ternyata cuma 30 aja. Nah, balik lagi ke 60 fps-nya. Kalau teman-teman pakai 60 fps itu HDR-nya pasti off. Kalau HDR-nya teman-teman onin, dia turun ke 30. Mentoknya di 30 fps aja mau 4K ataupun 1080p. Lanjut. Nah, ada teman gue yang ketahuan ngerekam. Hai, Danis namanya nih. Nah, ini kalau yang kamera lensa depannya bisa sampai 4K 60 fps juga dong. Nah, kali ini gue seneng. Kenapa? Karena Xiaomi akhirnya kamera depan dan kamera belakang tidak jomplang. Teman-teman yang biasa ngevlog pakai 4K 30 fps atau 4K 60 fps kamera belakangnya, kamera depannya sekarang bisa mengikuti.
Good job Xiaomi. Tapi perlu Snapdragon 8 Gen 3 ya kayaknya ya, buat bisa skillnya keluar untuk lensa depannya kayak begini. Tapi ya, ini improve yang bagus banget. Nah, buat hasil contoh foto sama videonya, gue tadi udah ngambil juga beberapa. So, silakan teman-teman nilai sendiri hasilnya bagus atau tidak. Oke, ini sekilas dulu ya. Ini 1080p 60 fps ultra steady-nya go offin. Jalan kaki biasa, dipegang satu tangan karena yang tangan satu lagi mau nunjukin. Lihat, segini aja. Anjir, tajam banget videonya, parah. Dan lihat bokeh helmnya. Kelihatan ya? Ini tangan gue minggir. Tuh, smooth banget. Jir. Wah, ini Xiaomi kelas kakap sih. Beda Xiaomi-nya. Swear. Coba, kalau 1080p 60 fps ini bisa ke ultrawide nggak ya? Oh bisa. Oke, bisa pindah ke ultrawide langsung tanpa harus nge-stop dulu. Tapi buat flip ke kamera depan masih belum bisa. Kita balikin lagi ke satu lensa normal biasa. Ada perubahan warna ya, standar ya. Oke, dibawa jalan lagi. Terus 1080p 30 fps. Kalau yang utamanya lensa belakang itu bisa sampai 8K 24 fps, cuma sama-sama yang kita tahu ya kalau 8K itu kenanya adalah gimmick aja sih, nggak pernah kepake di handphone. Di handphone tetap kenanya itu paling enak dipakainya adalah 1080p 60 ataupun 30 fps gitu guys. Cakep sih autofokusnya, jir. Oke, kita lanjut abis ini ke lensa selfie-nya. Lensa depannya kali ini tidak jomplang. Aslinya bisa sampai 4K 60 fps. Tapi ini yang gue tes adalah 4K. Salah. Yang gue tes ini adalah 1080p 60 fps. Di bawah jalan kayak gini gue ngeliatnya stabil sih. Kayak ada OIS-nya ya. Tapi biasanya kalau lensa depan itu ACE pakainya. Dan ini juga gue nggak jauh-jauh banget megangnya. Masih standar aja. Karena kalau jauh-jauh banget segini. Ya, standarnya gini. Ngapa lo liatin gue? Kelihatan di sini. Anjir. Ih, bagus loh. Ini ada autofocusnya enggak ya? Kayaknya nggak ada autofocus ya. Tapi exposure-nya gue suka. Ini kita by the way lagi ada di dalam ruangan ya. Jadi di indoor. Tapi ya emang lumayan terang sih, ditambah di sini juga ada lampu-lampu. Soalnya tadi teman-teman fotografer, videografer di Kasko sini lagi pada syuting helm. Foto-foto helm gitu. Oke, ini buat ngetes dulu 1080p aja. Kalau dapat kesempatan review sama Ocha boleh dipinjemin, ya gue senang banget. Tapi ya ini cukup segini aja dulu ya. Karena gue juga yakin ini teman-teman yang nonton juga belum tentu beli handphone ini. Mahal banget ini, parah. Lanjut. Dan oke, paling segini aja dulu unboxing, mini review sama first impressionnya gue buat Xiaomi 14 Pro yang spesial titanium ternyata. Ini teman gue beli di Tokopedia dan bayar pajaknya udah diurusin, pokoknya bea cukai semuanya udah diurusin. Ternyata dia belinya tuh seharga 21,9 juta. Itu dapat harganya bagus karena kalau gue cek rata-rata sekarang ya, tadi tuh pas gue ya baru lagi ngecek gue buka Topet, harganya sellernya tuh rata-rata jual sekitar 25 sampai 26 juta. Harga yang wow banget sih untuk sebuah Xiaomi aja. Tapi ini titanium dan ini ya anti mainstream jadinya. Iya sih, anti mainstream dibandingin sama iPhone 15 Pro Max nih yang lagi dipakai buat syuting. Balik lagi, ini handphone yang menurut gua kece dipegangnya, ternyata nggak bulky banget. Dan oh iya, ternyata kita juga dapat anti gores bawaan dan dikasihnya ini adalah hydrogel bukan tempered glass gitu ya. Semoga nextnya gue masih bisa pinjem lagi buat next review, buat video kedua ya. Cak ya, pinjemnya Cak ya. Buat nyari aparel daerah Jakarta Selatan, daerah Kemang, mampir aja ke Kasko sini. Nanti gue taruh Instagramnya Kasko dan juga alamatnya Kasko Google Maps di sini. Oke, so paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye-bye. Cheers.